Shalom dan salam kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya Steve Uyo. Dan saya Angela Pengiran. Selamat datang dan selamat bertemu dalam kebaktian online pertama Pelayanan Pemuda-Pemudi Cawangan Daerah Kuching. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada malam ini, masa dan tempat ini saya serahkan kepada Setiausaha PPP CDK, Saudari Priscilla Agnes untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Shalom semua, selamat malam. Mari kita menyerahkan acara ibadah kita, yaitu ibadah kebaktian online PPP yang pertama, dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa pembukaan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat masa dan juga kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, khususnya untuk malam hari ini. Bapa Tuhan, kami menyerahkan atau cara ibadah kami daripada awal permulaan sampai selesainya Tuhan Yesus. Dan kami juga menyerahkan tim pujian dan penyembahan dan juga pengerusi PPP daerah Kuching, yaitu Pastor Leslie, yang akan membawa kita dalam perkongsian untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat waktu masa ini Bapa. Kami serahkan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Dan pada malam ini kita akan dilayani oleh tim pujian penyembahan daripada PPP BM CDK Collective. Angela, Ya. tidak lupa pada malam ini kita akan mendengar firman Tuhan daripada pengerusi PPP CDK, yaitu Pastor Kelvin Leslie. Ayo semua. Let's enjoy the presence of God Because He is worthy to be praised. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kepada Raya Online Pemuda-Pemudi BM Daerah Kuching. Mari saya ajak kita yang excited untuk puji Tuhan, naikkan pujian ini. Haleluya. Arise my soul. Arise my soul. Remember this. He took sin and He buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Woo! I won't boast, but in the cross that saved my soul. All else is lost. The grip of fear, the grip of fear has no hold on me. Nowhere on earth, somewhere on earth. Where
this for your glory. All of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We sing this one together. All of this for your glory. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. We worship you, God. Haleluya Tuhan. Mari pada saat ini kita menyembah Dia. Kita nyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Walau apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, bahwa Yesuslah harapan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Di luarku ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Nyatakan Yesus penolong. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di
segalanya. Haleluya, kita sembah Dia, kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, we worship You Jesus. Haleluya Tuhan. Kita nyatakan Yesus. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang kami perlu Tuhan, di setiap waktu kami. Di setiap waktu tiada ku takut, Sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Kita terus menyembah Dia, to glorify Your name Jesus. Haleluya. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ dead. We sing, oh, trample death, oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze rests on Jesus' feet.
sing the first and last, the Alpha and Omega, God the great I am, who was and is to come, Almighty One, blessed Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us, here and now and then, forevermore. You rule in love, you reign in peace, you set me free, you hold the cross, you brought to death to back the your kingdom come, for the earth will shout with heaven, for you always have the glory, and you always is forever. The first and last, the Alpha and Omega, God the great I am, who was and is to come, Almighty One, blessed Father, Son, and Spirit, God Emmanuel is with us, here and now and then, forevermore. Father God in heaven, your kingdom come. Tuhan, terima kasih Tuhan buat saat ini kami dapat memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang layak menerima segala puji, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas perbuatan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami, menebus dosa kami, dan membawa kami masuk ke dalam keluarga-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat memanggil-Mu sebagai Bapa. Bukan saja Tuhan, tapi Bapa juga rekan baik kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengampunan, buat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hallelujah, Lord. Father, we thank you, Jesus, for your grace, for your overflowing grace, for your overflowing grace, your unlimited grace. We thank you, we thank you, we thank you. Hallelujah, Lord. Tuhan, kami serahkannya Tuhan masa dan tempat seterusnya ya Tuhan. Dalam tangan Engkau Bapa, bagi hamba-Mu ya Tuhan yang akan berfirman, berbicara tentang Engkau Bapa, kebaikan Engkau Bapa. Biarlah setiap perkataannya Tuhan yang keluar daripada lidah hamba-Mu ini, biarlah ia diinspirasikan oleh Roh Kudus-Mu, dan hanya Roh Kudus-Mu sahaja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkannya Tuhan kembali masih kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu dan kami rindu Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Salam saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita dapat bertemu sekali lagi, dan kita bersyukur juga kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita pada hari ini. Jadi sebelum kita merenung daripada firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan membawa kita di dalam doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih di mana Tuhan telah menyertai kami dan memberi kesempatan
yang begitu indah kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa, kami menyerah bagi pemuda-pemudi yang mengikuti dalam ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau membuka fikiran dan hati mereka, supaya mereka lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami menyerah masa kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Jadi pada hari ini saya membawa kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang akan yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengecam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Dari bahagian ini saya membawa satu tema untuk kita pada malam hari ini, yaitu tidak berputus asa dalam perjuangan hidup. Jadi sering kita mendengar di dalam kehidupan kita sebagai manusia tidak memilih usia, baik tua ataupun muda. Banyak kita dengar orang yang berputus asa di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menyerah hidup mereka, sehingga mereka tidak mengindahkan hidup mereka, dan ada yang membunuh diri karena mereka putus asa di dalam kehidupan mereka. Jadi sesuai dengan bacaan kita ini, kita akan belajar dua perkara dari orang Israel pada hari ini. Jadi pemuda-pemudi, orang yang berhasil dalam kerjaya dan dalam hidupnya, mereka ini belajar dari masalah. Mereka belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman hidup mereka. Jadi ini cara orang yang berjaya di dalam hidupnya. Bukan kelemahan, bukan tantangan di dalam kehidupan mereka itu membuat mereka putus asa, apatah lagi kita sebagai orang percaya. Perkara-perkara seperti ini, tantangan di dalam kehidupan ini bukan melemah kita, tetapi membuat kita semakin mencari Tuhan. Demikian juga dengan kita.
pada hari ini. Untuk berhasil atau berjaya dalam sekolah, dalam pekerjaan, apatah lagi di dalam pelayanan kita, harus belajar daripada tantangan hidup ini. Dari bacaan ini, kedua perkara ini mengajar kita, yaitu bagaimana orang Israel dalam mereka menempuh perjalanan hidup mereka untuk menuju suatu tanah yang subur yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang pertama yang kita perhatikan adalah penyebab orang Israel putus asa, yaitu mereka tidak mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau kita lihat rencana Tuhan untuk orang Israel adalah rencananya yaitu untuk membawa mereka pergi ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu, atau dalam artinya yaitu tanah yang subur yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Jadi Tuhan memanggil Musa supaya menuntun orang Israel supaya mereka pergi ke suatu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tetapi waktu kita melihat bagaimana orang Israel, mereka tidak mau belajar, yaitu untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi karena tidak mengerti kehendak Tuhan itu, yang menyebab mereka selalu rasa putus asa. Jadi untuk kita pada hari ini, pemuda-pemudi, nasihat untuk kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berusahalah supaya mengerti kehendak Tuhan. Itu di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi mengapa harus mengerti kehendak Tuhan itu? Supaya dapat melakukan tugas dengan baik. Sepertinya dalam kita bersekolah, dalam situasi kita pada masa sekarang, yaitu ada negeri kita diserang oleh penyakit coronavirus ini. Ada yang bersekolah, ada yang menggunakan online saja. Ini adalah sebagai satu tantangan dalam hidup kita. Tetapi waktu kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus belajar dengan bersemangat. Karena orang yang mengerti kehendak Tuhan, mereka tetap bersemangat untuk belajar. Karena mereka tahu tujuan hidup mereka. Begitu juga dengan kita yang bekerja, yaitu kita bersemangat, kita bekerja. Karena kita tahu tujuan hidup kita, karena kita tahu apa arti hidup kita. Dan mengapa Tuhan merencanakan kita sedemikian rupa. Jadi waktu kita bekerja, Tuhan itu menyertai kita. Oleh itu sangat penting untuk kita sebagai pemuda-pemudi, kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Juga untuk kita sebagai pemuda-pemudi, kita harus memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita. Tuhan memberi waktu kepada kita, kita perlu menggunakannya sebaik mungkin. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, kita perlu menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Karena masa ini tidak akan menunggu kita. Seperti pada malam hari ini. Malam ini tidak sama dengan malam hari esok. Walaupun kita menggunakan pakaian yang sama, walaupun kita menggunakan seluar yang sama, kasut yang sama, tetapi malamnya tidak sama. Hari ini adalah hari-hari jahat. Oleh itu pergunakan waktu yang Tuhan berikan itu supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, baik di dalam kita melanjutkan sekolah kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam pelayanan kita, kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat pemuda-pemudi, rencana Tuhan untuk kita begitu indah. Seperti orang Israel, Tuhan memberi suatu tempat yang begitu indah kepada mereka. Mereka harus menempuh tantangan itu. Jika mereka tidak menempuh tantangan itu, mereka tidak akan menikmati yang tempat yang Tuhan janjikan itu. Jadi oleh itu bagi kita sebagai orang percaya, sebagai pemuda-pemudi, kita perlu mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi penyebab orang Israel
Mereka berputus asa karena mereka tidak berusaha untuk melupakan Mesir. Dalam ayat yang keempat yang berkata, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi waktu kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, di mana Tuhan Allah dia mendengar keluhan-keluhan daripada orang Israel waktu mereka tinggal di Mesir. Karena mereka diperbudakkan. Mereka adalah sebagai hamba di sana. Mereka mengeluh. Dan waktu itu Tuhan memanggil Musa supaya memimpin mereka keluar daripada Mesir. Waktu mereka keluar daripada Mesir, Tuhan memberi tanda-tanda kepada mereka bahwa Dia menyertai mereka. Tetapi waktu di dalam perjalanan, lain yang dilakukan oleh orang Israel. Jadi mereka tidak mau melupakan Mesir itu. Malah mereka mengeluh, malah mereka marah kepada pemimpin mereka. Mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Harun. Jadi mereka mau kembali ke Mesir. Ini keadaan yaitu orang Israel pada masa itu. Untuk kita sebagai pemuda-pemudi, teladan yang harus kita ikuti. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13b, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Paulus ini dia melihat diri dia sebagai seorang pelari dalam satu perlombaan. Dia menggambarkan yaitu dia ini adalah seorang yang pelari dalam satu perlombaan. Dia mengarahkan segenap kekuatannya agar tidak gagal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan Kristus bagi kehidupannya. Untuk kita pada hari ini juga demikian. Kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi, kita perlu melihat diri kita sendiri. Apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Kita bayang saja seperti Paulus di dalam bahagian ini. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang pelari dalam satu perlombaan. Jika kita dalam suatu perlombaan, tidak mungkin kita melihat ke kanan, ataupun kita melihat ke kiri, atau kita menoleh ke belakang. Jika kita demikian dalam suatu perlombaan, pasti kita tidak akan mencapai sasaran kita. Pasti kita akan ketinggalan. Di dalam kehidupan kita ini kita perlu berusaha untuk mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi oleh itu jangan biar sesuatu keadaan di sekeliling kita yang melemahkan kita, yang membuat kita tidak dapat mencapai sasaran di dalam kehidupan kita. Bahagian yang ketiga, penyebab orang Israel gagal adalah karena mereka dikuasai perasaan takut. Ya pasti kita semua ini ada punya perasaan yang takut kan. Seperti waktu kita mula-mula kita dengar coronavirus datang dalam negara kita, kita sudah mulai khawatir, kita takut. Jadi hal seperti ini, jemaat Tuhan, pemuda-pemudi, perkara-perkara yang seperti ini melemahkan kita apabila kita khawatir. Apabila kekhawatiran itu menguasai kita, kita akan menjadi lemah. Dalam ayat yang ke-9, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini kata Yosua dan Kaleb kepada orang Israel. Karena mereka sudah mulai takut mereka untuk melangkah masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi Tuhan menjanjikan tempat itu adalah tempat yang begitu indah, tempat yang subur, tempat mereka tinggal. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel di dalam bahagian ini adalah mereka mulai takut, mereka sudah mulai mundur, mereka mulai hilang keyakinan atas penyertaan Tuhan itu. Jadi bagi kita adalah kita harus yakin akan penyertaan Tuhan. Sebab kita ini berharga di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4e, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Di dalam bahagian ini apa yang dilakukan oleh pemazmur adalah
dia tidak menceritakan tentang lembah kekelamannya, dia tidak menceritakan tentang masalah yang menekan dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemazmur di sini adalah dia menceritakan tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan pemuda-pemudi. Kita perlu belajar dari dalam bahagian ini, dalam pemazmur ini, bagaimana pemazmur di dalam kehidupan dia, bagaimana dia menghadapi tantangan dalam kehidupannya, yaitu dia cerita tentang penyertaan Tuhan. Jadi demikian juga dengan kita perlu cerita tentang penyertaan Tuhan, bukan kita cerita tentang kelemahan orang, bukan kita cerita untuk memburuk-burukkan nama antara satu dengan yang lain. Apabila kita senantiasa menceritakan sesuatu yang negatif, yang melemahkan orang lain, jadi perkara ini menguasai pikiran kita. Waktu kita menghadapi satu tantangan di dalam kehidupan kita, jadi kita tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Kita tidak tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Karena apa? Karena sesuatu pikiran yang negatif itu menguasai pikiran kita. Jadi untuk kita yakin akan penyertaan Tuhan, ceritalah tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Baru kita yakin bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan juga kita harus tahu kita ini berharga di hadapan Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-31, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-31 ini, kita melihat firman Tuhan berkata jangan khawatir. Kita lihat bagaimana keadaan burung di udara. Mereka tidak menabur, tetapi mereka beroleh kehidupan. Mereka tetap hidup, mereka tetap makan, tetapi burung tidak menabur. Apatah lagi kita sebagai pemuda-pemudi, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Pasti Tuhan memelihara kita, pasti Tuhan mencukupi kita. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus yakin akan penyertaan Tuhan itu. Penyebab orang Israel yang membuat mereka putus asa, mereka tidak mendengar kepada orang yang seharusnya dipercayai. Seperti di dalam bahagian ini, tidak mereka percaya kepada Yosua dan Kaleb, malah mereka mau melontarinya dengan batu. Untuk kita pada hari ini, dalam kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi, yaitu kita perlu tingkatkan yaitu cara pemikiran kita, yaitu supaya kita saling menghormati dalam kepimpinan. Seperti pemimpin-pemimpin kita di dalam gereja, seperti kita yang sekolah, kita perlu menghormati guru kita, seperti tempat kita bekerja. Jadi kita perlu menghormati antara satu dengan yang lain, dan kita perlu menghargai mereka. Bahagian yang terakhir yang kita perhatikan yaitu akibat dari putus asa itu. Pertama, mereka bersungut-sungut dan tidak menghormati pemimpin mereka. Jadi orang Israel sering dihukum karena mereka selalu bersungut. Jadi sungutan itu yang membuat mereka selalu kena hukum. Dalam kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-24, di mana waktu mereka dalam perjalanan mereka sampai di Mara, yaitu di mana air di sana merasa pahit. Lalu mereka mengeluh kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa dan Harun. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka adalah mereka berdoa, minta apa yang harus dilakukan. Ini cara pemimpin yang baik. Tetapi bagi mereka, mereka bersungut kepada pemimpin mereka. Mereka sering marah kepada pemimpin mereka. Dan akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Jadi untuk kita pada masa sekarang, pemuda-pemudi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Karena orang yang bersungut-sungut akan dihukum. Itu di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Jadi di tempat kita bekerja, jangan lakukan sesuatu itu dengan sungutan. Kita perlu bekerja seperti yang saya katakan tadi, untuk berjaya, untuk berhasil
jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah di tempat kita bekerja. Walaupun di dalam pelayanan kita, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantah-bantah. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita melakukan segala sesuatu itu tanpa dengan sungutan. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu dengan hati yang baik, lakukanlah segala sesuatu itu dengan hati yang tenang. Biar Tuhan menuntun kita. Jadi akibat daripada dari putus asa itu, yang kedua adalah mereka memberontak kepada Tuhan dalam ayat yang ketiga. Akibat pemberontakan itu dalam ayat yang ketiga itu, mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Jadi ini akibat orang Israel, mereka memberontak kepada Tuhan. Akibat mereka putus asa, akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mereka tidak menghargai kebaikan orang. Jadi ini biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemudi, kita harus menghargai kebaikan orang. Karena dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 18, kita perlu menghargai sesama kita. Jadi hindarkan segala kesombongan itu dari dalam diri kita. Belajar kita untuk menghargai orang lain. Jadi jangan kita menganggap diri kita sendiri sempurna, jangan kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena di dalam bahagian ini Paulus juga mengajar kita supaya kita menghargai sesama kita. Jadi akhir daripada bahagian firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita pada hari ini, bahagian ini mengajar kita sebagai orang Kristen supaya jangan putus asa dalam menjalani kehidupan kita. Walaupun berbagai rintangan dan cobaan yang dihadapi, janji Tuhan bagi kita yang setia kepadanya, Ia akan menyertai kita. Jadi doa saya kepada semua pemuda-pemudi di mana saja kita berada, kiranya Tuhan menyertai kita, kiranya Tuhan menguatkan kita lewat daripada firman Tuhan ini yang meneguhkan kita supaya kita tetap berusaha dalam kita menjalani kehidupan kita. Jadi sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kita dengar daripada Pastor Kelvin sebentar saja tadi. Angela, Ya. diharap firman Tuhan itu tadi memberi berkat bagi semua yang telah mendengar ya. Amin. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami permuliakan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang kebaktian online PPP CDK yang pertama ini diadakan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di tengah setiap pribadi yang mendengar pada malam ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap apapun yang telah kami dengarkan sebentar tadi Tuhan, biarlah ia menjadi benih yang tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan pada malam ini Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanyalah bagi Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima semuanya ini Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya Angela, kita jumpa lagi dalam kebaktian online PPP CDK pada bulan hadapan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye.